Oke, selamat datang di channel Freedom People. Hari ini bersama saya Urhan. Mungkin untuk pembahasan hari ini guys, saya akan mengangkat tema tentang roda kehidupan. Mungkin jangan kemana-mana, tetap di Freedom People. Check it out. Mungkin tentang seputar lika-liku kehidupan ya, kita semua pasti menghadapinya sama-sama guys. Jadi karena temanya di roda kehidupan guys ya, jadi saya ada lebih kayak di peran saya sendiri. Karena hari-harinya mungkin ya sampai dengan pikiran sih. Iya. Tapi gimana caranya saya pun harus bisa mengatasi itu. Hidup itu ya terkadang rumit, terkadang ya susah ditebak nih. Oke, Abang Ray, ya, gue mau nanya nih Bang. Boleh. Apa sih yang pengalaman yang Abang nggak pernah lupa dari semua proses tadi? Ya, tiap orang pasti ada proses hidupnya. Pasti ada ya. Ada. Mungkin ada salah satu pengalaman yang terkesan yang Abang nggak bisa lupakan apa Bang? Yang Abang alami selama sampai sekarang ini? Ya, pertama kali mulai usaha. Ya, mulai dari titik nol. Mulai dari titik nol, misal kayak Abang cari modal untuk mulai usahanya gitu ya? Ya pasti sih, karena usaha sekarang tuh nggak mungkin bisa berdiri kalau nggak ada modal tuh. Iya, karena dari modal pun juga harus bisa berputar. Jadi sebuah keuntungan juga artinya, karena kebanyakan orang usaha kan ya gitu lah. Iya, betul. Nah, dari versi Abang kira-kira kesulitan yang paling membuat semangat dalam diri Abang tumbuh ini apa? Ya, pokoknya jalani sesuai dengan apa yang kita bisa. Biasa dipaksa-paksa. Iya, Kalau ada sesuatu diri kita, ya itu. Itu aja modal kita. Oh iya. Kita juga sedikit naik. Oke. Berarti ini apa yang kita punya memang yang sudah ada di dalam diri kita juga, ya manfaatkanlah itu. Gak perlu harus bergantung dengan orang lain, karena yang bisa merubah nasib pun ya diri kita sendiri. Iya kan, namanya kita berusaha juga, berusaha kan ya tidak ada yang namanya mengkhianati juga. Selagi kita mau ya mencoba terus ya pasti ada hasilnya. Kecuali orang yang malas ya biar gimana pun ada peluang, kalau dia malas pun ya biar gimana pun. Oke. Contoh nih dari tokoh-tokoh besar ya, kayak B.J. Habibie ya, presiden kita yang nomor 3. Ya. Dia tuh kan dari orang-orang yang berproses juga tuh, yang dia nggak langsung 100% dia menjadi orang besar. Dia pasti dari awal dulu mencoba merintis, dia merantau, dia mencoba hal-hal yang baru. Tapi karena beliau itu mempunyai semangat yang tinggi ya, Betul. tekad yang besar juga, ingin mewujudkan impiannya dia, sampai akhirnya dia merancang sebuah proyek pesawat. Oh iya. Kan? Iya. Yang terkenal dari beliau kan merancang pesawat di bulan beliau itu menciptakan pesawat CNN 235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol. Juga karena beliau juga punya apa sih namanya kemampuan di situ. Akhirnya kemampuannya dia terwujudkan, karena kan namanya juga alat transportasi ya, hampir semua orang sih yang menggunakan itu. Nice, betul. Sepakat itu. Jadi beliau ini karena dorongan semangat, tekad juga kan, seperti yang Abang Ray sampaikan tadi juga kan, hal-hal yang kita cintai,
Ya, Apa sih? lakukan sesuai apa yang kita suka. Gak usah dipikirkan apa ikut. Iya betul sih. Dan kembali lagi ke beliau, beliau itu saking bisa hidupnya sangat inspiratif bagi bangsa Indonesia sampai diangkat film. Ah iya betul. Iya, karena filmnya tuh terlalu banyak mengajarkan tentang filosofi kehidupan. Sampai pada akhirnya beliau juga pernah ngomong bahwa beliau itu tidak bisa menjadi yang sekarang kalau tidak ada dorongan emosional dari sosok perempuan. Wah, dalam banget tuh. Iya, mungkin ya itu istri tercintanya beliau, Ainun. Karena namanya Ibu Ainun kan bergaul bersama-sama tuh sama yang kita juga yang memulai dari awal sampai akhirnya tahun yang memisahkan itu sangat romantis sih. Karena namanya juga mereka sudah berjodoh ya, mungkin jodoh yang memang sudah ditakdirkan, jodohnya juga yang nggak bisa terpisahkan kecuali ya. Mau mungkin bisa abang tambahkan? Kalau dari saya pribadi sih cukup menggemari filmnya kan. Itu menginspirasi, betul-betul menginspirasi. Hingga tiba di satu scene itu yang pada saat dia kekurangan uang, dia harus berjalan kaki pulang di tengah salju, dan itu ditampilkan dia sepatunya bolong sampai kakinya itu bisa dibilang apa ya, melepuh atau gimana, melepuh karena dingin kan, es injak salju. Jalan berapa kilo jauhnya untuk pulang ke rumah, dan ada sosok perempuan yang telah menjadi istrinya menunggu di rumah. Dia tetap sabar, tetap tabah dengan keadaan seperti itu, karena itu tadi kan tekad, semangat. Dan satu yang ada di beliau tuh selalu berdoa. Nah, iya. Itu hal yang penting. Itu hal yang penting karena beliau tuh gini, selama dia kan punya keyakinan yang sangat dalam bahwa hidupnya itu memang sudah diatur. Tapi namanya beliau juga artinya punya impian yang harus didorong supaya menjadi kenyataan juga. Beliau juga artinya meminta, berdoa. Itu kuncinya awal dari sebuah proses itu, berdoa. Karena doa itu tidak pernah, selagi kita memintanya dengan tulus, dengan ikhlas, ya insya Allah pasti terkabul. Kenapa ya? Aku pun juga hidup ya seperti ini juga. Kalau artinya ya mungkin bisa dibilang ada nama-nama juga kayak masalah besar maupun masalah kecil yang kita tidak bisa prediksi, tiba-tiba datang ke kita juga ya gitu. Datang tanya kan, kita juga nggak tahu masalah seperti apa yang kita hadapi, tapi aku selalu menanamkan dalam diri artinya aku mencoba berdoa. Karena apapun yang kita hadapi juga masalah ini tidak bisa lari, kita harus memang siap untuk menghadapi maupun masalahnya kayak apa. Nah, hampir semua orang pun begitu. Ada yang mencoba lari dari masalah, mungkin dalam beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan ya tak ada terus masalah. Tetap ada juga. Iya, karena masalah tuh memang nggak bisa lari dari kita sebenarnya, selagi kita masih. Jadi bisa disimpulkan, Iya, bisa sih. orang yang lari dari masalah bukan berarti dia itu bakalan lepas dari masalah. Iya, Justru bisa datang masalah yang sama tapi lebih gede, atau masalah lain yang membuat dia lebih mendapatkan kesulitan-kesulitan lain kan? iya, betul. Nah, Wow. aku juga belajar dari itu. Artinya bahwa namanya dewasa ya, dewasa itu juga nggak bisa di Patok angka. ya dipatok angka. Dewasa itu ya gimana caranya kita bisa menghadapi itu kan? Dewasa itu pilihan. Jadi bahwa artinya juga sekarang kan juga kata orang dewasa tuh harus nunggu umur segala. Karena kalau menurut aku pribadi sih dewasa tuh artinya anak kecil pun juga bisa jadi dewasa. Iya, berpikir dewasa. Mungkin kita sebagai orang dewasa juga punya pilihan ya. Iya kan? Karena dasarnya orang dewasa itu punya pilihan. Kita mau melakukan apapun yang menurut kita baik
ya kita bisa mengambil itu, yang tidak baik ya kita tinggalkan. Iya. Saya sepakat tuh. Dewasa sebuah pilihan. Dan dewasa itu ndak berpatok umur. Iya. Dan ndak berpatokan sebuah angka yang patokan dewasa itu di umur sekian ini bla bla bla. Nggak menjamin juga sih. Nggak menjamin. Iya. Ada yang mungkin pengalaman aku juga yang pribadi pernah ketemu dengan orang yang artinya umurnya sudah mungkin sudah di atas daripada aku juga kan. Ah, Sifatnya juga masih ya kadang labil sih. iya, paham. Kayak kita kan contohnya merokok nih. Merokok kan sudah ditulis ya, merokok membunuh. Tapi kan namanya kita sebagai orang dewasa kan kita bisa memilih. Iya kan? Kita mau merokok apa enggak. Kalau kita melakukan untuk mau merokok, berarti kita sudah tahu resikonya dong. Apa yang kita hadapi nanti. Iya kan? Iya. Karena memang sudah diperingatin dari rokoknya. Tapi namanya kita juga sebagai makhluk yang pengen bebas juga, apa yang pengen kita lakuin selagi itu tidak merugikan orang lain nggak jadi masalah. Oke. Kita rokok beli sendiri juga, kita korek beli sendiri juga, kita ngisap sendiri juga. Iya. Ya mungkin ya bisa dibilang juga artinya ya, apa yang menurut kita hebat, apa yang menurut kita senang, kita lakuin. Apa yang menurut kita ya enggak senang ya buat diri kita tinggalkan. Ya mungkin suara motor tuh gini biasanya, artinya namanya ini kan di pinggir jalan, ya orang kadang ya bisa lewat sini sebelah itu kadang bolak balik jadi takut sih surat kenapa kan namanya jalanan umum juga nggak bisa juga kami larang karena memang faktornya memang nampaknya kan Ini di daerah banyak motor racingan. Wah. Ya, dia sudah ya jadi anggapnya keriting. iya Jadi sudah biasa sih itu kan yang namanya motor juga ya terserah yang pemiliknya lah. namanya orang Indonesia sudah bagus pabrik diganti Karena supaya berbau takut padahal mereka di Jepang kan bikinnya Sapaya tuh bikinnya desainnya tuh ya tiba-tiba dirubah di sejarah sini tinggal ubah aduh hasilnya nggak bagus lagi kan parahnya lagi itu belum lunas belum lunas Wah, itu parah tuh. dirubah belum lunas akhirnya rusak ujung-ujungnya kebayarin cicilan capek begitu ya Bang. Malah suaranya bising ganggu orang. Ya misalnya si Abang Ray ini kan, kalau lagi tidur di sini, kalau lewat kayak gitu tuh gimana tuh? suka bising nggak Suka bising ganggu ya? ganggu sebenarnya sih Ganggu banget tuh. Iya. pasti aku juga kalau seumpamanya punya rumah di pinggir jalan ya juga pasti diganggu Iya. ya kan karena waktu tidur apalagi kalau tengah malam ya waktunya istirahat ya ada orang yang lewat nampaknya nyari mungkin yang bisa dibilang ya Ganggu betul lah. ya ganggu betul sih Kita mau istirahat, iya kita mau enjoy sudah menjalani hari-hari yang berat. Ya, tentu di antara kita ini dan audiens dari Freedom People ya punyalah jalan hidupnya masing-masing, problem kesehariannya masing-masing, dan itu pasti ujung-ujungnya kita butuh ketenangan. iya betul kenapa karena pikiran itu apa ya pikiran itu visual ya rumit ya. Kita bisa mengekspresikan secara fisik kita tenang tapi belum tentu pikiran kita tenang. Nice. Iya kan? Iya, iya. Karena kebanyakan orang seperti itu. Artinya maupun saya pribadi juga kita juga ya kadang mungkin saya kelihatannya tenang tapi pikiran kadang gede. Gede. Iya. Terlalu banyak yang dipikirkan. Tapi ya kadang bisa bingung juga apa yang bikin. Ya apa sih yang bikin apa? Ya, Ngomong-ngomong soal toko nih, tadi kan sudah diangkat toko. Kita bahas toko B.J. Habibie. Kira-kira siapa lagi ya yang mempunyai kisah serupa? mungkin kalau bisa serupa dari B.J. Habibie ya mungkin kayak Soekarno sih kenapa? Sangat mendalam sih juga kisah hidup inspiratifnya. Dia kan juga artinya dari awal juga kan memulai Iya. ya untuk mewujudkan
memerdekakan Indonesia ini nggak gampang. Gue Iya. sang proklamator Iskandar Soekarno. Beliau itu mungkin dari kisah hidupnya sangat artinya apa ya, bisa dibilang kayak contohnya dari kasus G3 apa itu kan? G3 boleh SPKI. Iya, SPKI itu kan terlalu banyak pemberontakan di belakang beliau. Sampai akhirnya para jenderalnya rohan beliau itu dibunuh semua. Oh, Itu sangat tragis. dibunuh satu malam. Dibunuh satu malam baru Di lubangnya. dibuang lagi ke dalam lubang buaya itu ya. Namanya takdir itu beda sama nasib ya. Kalau takdir itu kan nggak bisa mengubah. Karena memang sudah itu yang diberikan sama Yang Maha Kuasa, kita harus menjalani aja. Kalau nasib itu pilihan kita mau buat kita apa. Nasib bisa diperbaiki. Kita bisa membuat arahnya lebih baik menuju takdir yang selanjutnya. Iya. Oke, aku pun pribadi pernah juga artinya meyakini bahwa aku kerja nih, ya kayak naik atau segala apa. Tapi kalau memang waktunya aku belum jatuh, aku nggak bakal jatuh. Kecuali memang sudah waktunya. Kalau memang waktunya aku jatuh, ya jatuh sih. Ya, Karena aku meyakini bahwa kenapa aku bilang waktunya aku nggak jatuh? Karena aku masih ada tanggung jawab yang perlu aku harus hadapi. nah dari abang gimana tuh soal menghadapi masa depan itu kita harus Ya kita jalani aja Mhm. bersama untuk jalur yang sesuai dengan ajaran umat. Tapi jangan mungkin tidak terus menerus mengalir seperti air mengalir ya. Ya, Oh, sebenarnya ya kan? kan sih juga. Soalnya kalau kita mungkin kayak gini dari pandangan aku ya, kalau mengalir seperti air. Jadi kalau airnya mengalir ke tempat yang kotor gimana tuh? Ya itu sih. Kita kan Ini bisa tambahin. Jadi gini, kadang kan kebanyakan orang bilang apa sih untuk kita menghadapi ke depan jalanin aja. Jadi kita nggak bisa selalu menjalani terus kalau tidak bisa diarahkan. Gitu. Jadi kita harus bisa mengarahkan juga apa yang mau kita lakukan di besok atau yang kita pengen wujudkan mimpi-mimpi kita. Mhm. Jadi kita harus punya namanya itu strategi lah. Strategi yang ada biar bisa diarahkan betul-betul. Nah, si Abang Ray tadi ada ini nih, kayaknya sepertinya ada penyampaian yang masalah air mengalir tadi ya. ya istilahnya maksudnya air mengalir itu apa ya, kita kan diberikan akal, jadi kita bisa tahu mana saatnya kita ikuti arus, mana saatnya kita lawan arus. Iya, aku paham. Nah, Jangan bodoh-bodoh amat. ah, Ya. Jadi begini guys, kita hidup ini ya dua faktor yang harus kita catat poinnya. Selain kita takut kafir, kedua kita juga harus takut bodoh untuk hidup. Karena apa? Kita sudah dikasih ini pola pikir. Kalau kita tidak bisa menggunakan, ya mungkin kita kalau bisa dibilang ya tidak mensyukuri apa yang sudah dikasih nikmat sama Yang Maha Kuasa. oh itu dia. Iya. Jangan lupa takut sama Tuhan. Iya. Karena aku gini Nice. Bang, kalau aku pribadi ya, aku sangat artinya bukan membenci artinya kurang suka dengan orang-orang yang artinya mengambil keputusan dan tidak berpikir dulu. Oke, iya. Iya. Misalnya kan dia sudah memang diberi akal pikiran agar bisa memutuskan yang terbaik. Jadi kenapa bisa aku bilang kita hidup itu yang perlu kita lakuin adalah kalau kita kafir, kalau enggak kita bodoh. Dua itu harus kita takuti. Karena itu memang sudah ada di dalam diri seseorang, maupun saya, maupun aku juga, maupun orang lain. Jadi kita hidup itu jangan sampai kelihatan bodoh lah. Iya benar. Kita diberikan akal ya untuk berpikir. Betul. Bukan gunanya akal diberikan.
hilangkanlah rasa yang hati tadi itu. Ya bisa dibilang bodo amat nih. Mungkin kalau kita memang tidak tahu, kita bisa bertanya dengan orang yang tahu. Betul. Iya kan? Jangan jadi sok tahu, Jangan jadi sok tahu. jangan jadi sok bisa. Tapi ternyata kayak pepatah itu apa sih? Tong kosong nyari isinya. Ya. Karena ini artinya kalau kamu jadi sok tahu itu tidak membuat kamu keren. Nggak membuat kamu juga harus dihormati orang. Setidaknya sebelum kamu mau minta dihargai dengan orang lain, kamu juga harus bisa menghargai diri sendiri. Kalau memang waktunya kamu belum tahu tentang ini, jangan sok tahu. Cukup mendengarkan, menganalisa, baru kamu bisa terangkan dalam pikiran apa sih arti dari itu. Baru kamu boleh ngomong. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kalau kamu nggak tahu ya jangan sok tahu. Kamu nggak keren sih. Iya. Apa sih yang mau dicari dari itu? Yang sok tahu. Sandikan kita juga makanya perlu belajar juga dari orang lain. Oke, untuk konten malam ini guys, artinya juga bahwa ya apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, ya mungkin dimaklumin ya. Makanya kita kontennya juga baru pertama nih. Nah, setidaknya sambil ya belajar lah pelan-pelan juga. Mungkin untuk video selanjutnya ya harus ditunggu aja sih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena tanpa support dari kalian dan channel ini tidak ada artinya guys. Karena kalian lah juga yang akan mendorong kami biar bisa menjadi konten-konten yang luar biasa. Okay, see you next time. Goodbye.